Oke. Ya, Bapak Andi Rafiudin ya. Coba jelaskan inovasi yang Bapak gunakan dalam memilih metode pembelajaran. Berkenaan metode pembelajaran, saya menggunakan metode tanya jawab yang sering saat proses pembelajaran. Tentunya tergantung juga materi yang saya sampaikan, Bu. Kalau materi misalnya berkenaan dengan kisah kenabian, biasanya saya sering melakukan tanya jawab selama proses pembelajaran karena isinya kan bercerita, jadi untuk menghindari kejenuhan ataupun rasa ngantuk selama proses pembelajaran. Atau bisa juga saya menggunakan metode bermain peran. Jadi seperti kalau di program televisi itu ada Opera Van Java. Jadi anak-anak saya minta untuk memainkan peran eh, sesuai dengan tokoh di dalam Sirah Nabawi. Misalnya kalau kisah Nabi Yusuf, ada yang berperan sebagai Nabi Yusuf, ada yang berperan sebagai Raja Kidfirul Aziz. Jadi peserta didik ini seakan-akan mengalami proses perjalanan kenabian dari masa kecil sampai Nabi Yusuf ini dia akan menjadi seorang rasul. Bagaimana kisah keprihatinannya sampai pesan-pesan atau hikmah yang bisa diambil pun dalam proses ceritanya pun mereka juga ikut merasakan. Terima kasih, Bu. Baik, oke ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan ya. Nah, terkait inovasi ataupun kreativitas, ini pun juga akan berpengaruh terhadap penggunaan dari sumber belajar atau bahan ajar yang digunakan ya, agar pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan menarik bagi siswa. Nah, terkait hal ini, apa yang Bapak lakukan? Tolong dijelaskan. Untuk Penggunaan sumber belajar dan bahan ajar. sumber belajar ini eh, di pengalaman saya menggunakan media-media digital, Bu. Yang sudah-sudah itu saya menggunakan Canva dalam menyusun materi ajar. Itu yang sudah pernah, itu Al-Quran Surah Atin. Saya susun di Canva dengan slide per slide itu seperti PPT. Kemudian setelah itu saya merekam suara saya untuk menjelaskan slide per slide tersebut. Kemudian setelah itu saya ekspor setelah jadi dalam video untuk media digital sebagai sumber ajar. Kemudian saya upload di YouTube. Nah, ketika proses pembelajaran, biasanya saya menggunakan LCD proyektor untuk kemudian menampilkan media digital sebagai sumber ajar tersebut mengenai Al-Quran Suratin di media sosial YouTube biasanya. Hmm. Baik, ya, terima kasih. Itu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran. Nah, sekarang saya eh, ke penelitian tindakan kelas ya. Bapak kemarin sudah mencoba untuk menyusun PTK ya. Nah, Sudah, Bu. dalam PTK itu eh, kita mengenal ada metode penelitian. Coba Bapak jelaskan metode penelitian yang digunakan dalam PTK yang Bapak susun. Jadi metode penelitian yang saya susun dalam PTK ini adalah termasuk penelitian kualitatif, berusaha untuk meneliti permasalahan pada subjek penelitian berkenaan dengan PTK saya ini. Judulnya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran Surah Atin dengan model pendekatan problem based learning siswa kelas 4 SD Negeri 2 Mataram Jaya tahun pelajaran 2024-2025. Nah, dalam proses penelitiannya ini saya mencari datanya dengan menggunakan beberapa instrumen untuk mengetahui apakah nanti efektif atau tidak mengenai solusi problem based learning dalam mengatasi permasalahan kemampuan belajar. Jadi ada instrumennya berupa tes lisan untuk mengetahui data mengenai sumber hasil belajar anak, kemudian ada observasi untuk mengamati proses pembelajaran ini peserta didik sudah sesuai belum sikapnya. Kemudian observasi untuk saya sendiri sebagai guru apakah sudah sesuai belum SOP saya dalam melakukan proses mendidik kepada anak-anak. Terima kasih, Bu. Baik ya,
Oke, Bapak sudah menjelaskan sampai penggunaan instrumen, ya. Eh, dalam penelitian kita juga mengenal istilah populasi dan sampel, ya, Pak. Iya betul Bu. Oke, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan populasi dan apa itu sampel. Populasi itu keseluruhan dari subjek penelitian. Kalau sampel itu sebagian dari subjek yang akan diteliti. Misalnya di dalam kelas itu ada terdapat sekitar 20 siswa. Nah, yang menjadi sampel penelitiannya bisa 15 dari siswa yang akan kita ambil sampelnya. Seperti itu, Bu. Hmm. Apa yang menjadi dasar sampling, sampel? Yang menjadi dasar sampel terutama adalah siswa-siswa yang dalam pengamatan saya, terutama saya amati dari hasil belajar yang memiliki permasalahan dalam hal kemampuan membaca tentunya, sebagaimana subjek penelitian atau permasalahannya dalam memecahkan kemampuan membaca Al-Quran Surah Ad-Din. Hmm. Oke, baik, cukup dari saya. Terima kasih. Lanjut untuk yang baca tulis Al-Quran ke Ibu Hitoti. Baik, mohon maaf ini agak terganggu wifi-nya mati karena mati lampu ini. Oh iya. Silakan Pak Andi ya, Bapak Andi mendapatkan surat Al-Bayyinah ya Pak. Iya betul Bu. Oke, silakan dibaca Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويعطوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Ya, untuk Pak Andi ya, bacaan Al-Qur'annya baik ya. Tapi ada yang perlu saya sarankan untuk mat mungkin masih kurang stabil ya Pak ya. Terkadang ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan gitu ya. Jadi dan kalau mahrot itu di huruf ain dan a ya. Abada. Jadi saya dengarnya tadi abada ya. Nah, kemudian mimba di ain ya, huruf ain juga itu belum sepenuhnya sempurna ya. Mohon disempurnakan. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik ya untuk Pak. Oke, silakan Pak di share screen tulisan yang sudah Bapak tulis kemarin. Ini saya sudah terlanjur nulis buat duha ini Bu. Oke, diganti ya. Oke, yang untuk hari ini ya, silakan di share aja. Ya, baik. Untuk kaidah tulisan ini Bapak saya lihat
sering menulis juga ya. Saya lihat kaidahnya sudah lumayan baik ya. Perlu penyempurnaan mungkin ya di huruf waw dan ro itu garis lengkung ke bawahnya eh, sebaiknya jangan terlalu panjang gitu ya. Dan mudah-mudahan lebih stabil lagi. Jadi kadang wawnya kecil, kadang besar gitu ya Pak ya. Iya, Terus Bu. kadang di bawah, kadang di atas. Nah, ini perlu penyempurnaan dan perlu latihan-latihan menulis lagi. Mungkin cukup sekian saja dari saya masalah tulisan dan bacaan Al-Quran. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Maisuri. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Cukup untuk ujian atas nama Bapak Andi Raffi.